Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Berikan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat bijaksana, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya seluruh dan kehendak-Mu. Semua bukan dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita punya tema yang luar biasa, saudara. Tema yang akan memberkati kita, yaitu wanita idaman. Saya sebut ciri-ciri wanita idaman, saudara. Pasti yang pria-pria ini akan suka. Pasti akan langsung senang. Ini yang saya cari-cari. Ini yang saya tunggu-tunggu. Pasti setiap pria menginginkan wanita idaman di dalam hatinya, saudara. Apa arti wanita idaman itu? Kita baca di sini di Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Luar biasa, saudara. Dikatakan di sini, hamba Abraham yang diutus untuk mencari jodoh bagi anaknya Ishak mendapatkan berkat yang luar biasa. Menemukan seorang gadis di sumur yang hendak mengambil air. Jadi ciri yang pertama dari wanita idaman adalah wanita yang mau bekerja. Wanita yang mau membantu keluarganya. Dan wanita yang aktif, bukan pasif, saudara. Yang kedua dikatakan di sini, Kejadian 24 ayat yang ke-16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Nah, ini pasti disenangi oleh setiap pria. Dari semua ciri, mungkin ini yang paling dinanti, saudara. Sangat cantik parasnya. Walaupun kita tahu nggak semua wanita cantik. Tapi bolehkah saya katakan kepada kita semua, bahwa yang dimaksud dengan cantik di sini bukan hanya fisiknya, bukan hanya mukanya, bukan hanya penampilannya, tapi juga hatinya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang mau mendapatkan wanita yang cantik hatinya? Bukan sekedar cantik wajahnya, saudara. Karena orang yang cantik hatinya bercahaya, keluar dari kata-katanya, keluar dari tingkah lakunya, dan keluar dari semua yang dilakukannya, saudara. Seperti Ribka, dia mampu melakukan hal yang baik. Dia mau membantu. Dia mau memberikan bantuan kepada keluarganya. Itu salah satu ciri dari wanita yang cantik hatinya. Suka membantu. Jadi mulai sekarang, cari yang suka membantu. Jangan cari yang tidak suka membantu, saudara. Nanti saudara kecewa sendiri. Yang ketiga, di Kejadian 24 ayat yang ke-16. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ini syarat yang mutlak. Ini syarat yang luar biasa. Mungkin juga ini salah satu syarat yang berat. Karena tidak semua wanita belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ada kalanya seorang pria menemukan wanita yang sudah pernah berpacaran, pernah dekat dengan seorang dan mungkin pernah bersetubuh dengan pacarnya atau dengan orang lain, saudara. Jadi ini semua katakan, masa lalu bukan patokan. Yang penting hari ini, apakah dia mau berubah? Apakah dia mau melayani? Apakah dia mau bertobat? Dan apakah dia mau kembali menjadi wanita yang baik? Wanita yang luar biasa, yang cantik hatinya, saudara. Jadi kunci di sini adalah perubahan. Jadi yang Alkitab katakan di sini,
orang yang berubah. Orang yang mau menunjukkan hatinya dan mau menunjukkan tingkah lakunya yang baik di hadapan orang dan juga di hadapan Tuhan, saudara. Yang keempat dikatakan di sini, di Kejadian 24, ayat yang ke-16. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Jadi ciri yang keempat, wanita yang rajin. Dia bukan hanya bisa membantu, tapi rajin. Karena ada orang yang membantu hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi setelah itu, nggak mau bantu lagi. Jadi malas, saudara. Sedangkan Ribka bukan malas, tapi dia rajin. Dia menganggap setiap hari mengambil air di sumur itu adalah tugasnya, adalah kewajibannya, keharusannya. Dan itu tidak ada hubungan dengan malas. Jadi, supaya kita tidak malas, menganggap semua yang kita kerjakan adalah kewajiban, keharusan. Ini yang disebut disiplin. Baik itu disiplin dalam diri, juga disiplin dalam pekerjaan, disiplin dalam pelayanan. Jadi orang yang disiplin, orang itu akan kuat. Orang itu akan teguh. Sekalipun ada banyak masalah pergumulan, dia akan tetap kuat. Dia bisa menghadapinya, saudara. Jadi, kalau kita lihat di sini, Ribka bisa menghadapi semua pergumulan masalahnya dengan baik. Karena dia nggak peduli apa yang terjadi. Yang penting dia bekerja dengan rajin. Dia lakukan saja pekerjaannya dengan rajin. Dia nggak tergantung dengan isu-isu, dengan orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka bercanda tapi nggak jelas, tapi mengarah ke hal yang tidak baik. Dia tetap bekerja. Nah, orang yang bekerja menghindari pergaulan yang buruk, saudara. Menghindari kata-kata yang menyesatkan, kata-kata yang sia-sia. Dan menghindari kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kelima dikatakan di sini. Di Kejadian 24, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Lalu jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Luar biasa. Coba saudara lihat di sini, Ribka langsung menurunkan buyungnya, padahal dia baru saja mengambil air di sumur itu. Tahukah saudara bahwa mengambil air dalam sumur itu butuh kekuatan? Dia sudah mengerahkan kekuatannya, mengambil air dan menaruhnya ke dalam buyung itu, dan menaruhnya ke atas bahunya. Baru aja mau berangkat, tiba-tiba ada orang katakan kepadanya, tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabannya luar biasa, saudara. Minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Jadi spontan. Ini saya mau katakan. Wanita yang baik, wanita yang luar biasa, spontan melakukannya. Kebaikan yang spontan. Jadi kalau kebaikan itu spontan, jawabannya spontan. Itu menunjukkan siapa dirinya. Apakah dia itu baik ataukah dia jahat, saudara. Ternyata Ribka baik. Karena kebaikannya langsung dilakukan. Nggak mikir lagi. Ada orang, bantu orang, tapi mikir dulu. Tunggu ya, saya pikir-pikir dulu. Padahal dia bisa melakukannya, dia bisa membantunya, saudara. Dia katakan, tunggu ya, kasih waktu sama saya. Kalau waktu yang dikasih itu, jawabannya iya. Tapi kalau jawabannya tidak, pasti mengecewakan. Padahal dia bisa membantunya, dan bantuannya itu tidak banyak. Tidak membuat dia sampai kekurangan, tidak membuat dia sampai kehilangan segala-galanya, saudara. Lihat apa yang dilakukan oleh Ribka. Spontan melakukannya. Yang dia bawa air dalam buyungnya. Dia langsung memberikannya kepada hamba Abraham ini. Tanpa mikir lagi. Seharusnya kan dia boleh pikir, ini kan orang asing. Ngapain kasih sama orang asing? Ngapain kasih sama orang yang baru kenal? Mana dia bukan dari daerah situ lagi. Jangan-jangan dia orang jahat nih. Nah, Ribka meredam itu semua.
kebaikannya ditunjukkan. Nah, kebaikan orang yang spontan menghalangi semua kejahatan, menghindarkan dia dari kejahatan, menghindarkan dia dari semua orang yang akan berlaku jahat. Penjahat sekalipun, saudara, kalau minta bantuan, langsung ditolong, dia akan langsung terharu, dia akan langsung tergerak, dia akan langsung tersentuh hatinya, saudara. Apalagi orang baik, orang yang biasa, orang yang apa adanya. Nah, hamba Abraham ini orang apa adanya. Dia biasa-biasa saja. Tapi dia menemukan orang yang luar biasa di sana. Wanita yang hebat. Wanita idaman. Yang keenam dikatakan di sini. Di Kejadian 24 ayat yang ke-19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas minum. Lihat, sekarang justru Ribka yang memberikan bantuan tanpa ditanya lagi, tanpa diminta lagi. Dia langsung katakan kepada orang itu, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Luar biasa, saudara. Pernah nggak saudara ketemu sama orang seperti ini? Ketika saudara minta bantuan, dia memberi, bahkan dia memberi lebih. Dia tahu kekurangan saudara, dia tahu apa yang ada dalam diri saudara. Tanpa saudara kasih tahu. Kalau kita baca, hamba Abraham ini berdoa minta tanda, saudara, sebelum ketemu sama calon istri dari Ishak, anak Abraham. Dia berdoa minta tanda. Salah satunya adalah minta minum. Dan orang yang memberikan minum buat unta-untanya, orang itu juga akan memberikannya. Dan tanda itu ada pada Ribka, saudara. Tapi lebih lagi, tanda ini bukan hanya hamba itu yang minta kepada Ribka supaya unta-untanya minum. Tapi ternyata Ribka sendiri yang duluan katakan bahwa dia akan memberikan minum buat unta-untanya. Ini kan luar biasa. Satu permintaan dijawab dua. Jadi satu permintaan jawabannya dua, saudara. Berarti hamba Abraham ini mendapatkan double berkat hari itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan bantuan yang luar biasa. Dia akan mendapatkan berkat. Dia langsung mendapatkan jawaban doa. Tuhan langsung menjawab doanya. Tuhan katakan, ini orangnya. Ini wanitanya. Ini perempuannya. Bukankah kamu lihat perempuan ini tanpa kamu minta? Dia langsung memberi apa yang ada padanya. Bahkan dia berusaha memberi untuk unta-untamu juga. Saudara bayangkan, untanya bukan satu. Lebih dari dua, lebih dari tiga, mungkin ada 5. Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, dia membawa semua perbekalan, kebutuhan, barang-barang mewah, emas, untuk orang yang akan ditemuinya. Untuk calon istri Ishak. Belum lagi persediaan dia selama perjalanan. Dan dia tidak datang sendiri, saudara. Dia datang bersama dengan anak buahnya. Dikatakan mungkin lebih dari 2 atau 3 orang yang mendampinginya. Yang memegang unta-unta itu. Ini kan luar biasa. Saudara bisa bayangkan satu perempuan, tapi mampu memberikan minum kepada banyak orang dan kepada banyak unta. Saudara bisa bayangkan bagaimana banyaknya air yang dicari, air yang ditimba. Dan bagaimana kuatnya perempuan ini. Tidak dikatakan di sini bahwa orang ini membantu Ribka mengambil air. Justru dia mengamat-amati. Dia nggak sempat bantu, tapi Ribka dengan sigap, dengan cepat mengambil air dari sumur itu. Memberikan kepadanya, kepada orang-orangnya, dan kepada unta-untanya. Sekali lagi, saudara, satu unta minum berapa banyak air? Berapa liter air? Kalau saudara tahu tentang unta, saudara pasti akan geleng kepala. Karena satu unta banyak sekali minum air. Karena dia punya persediaan air di dalam tubuhnya. Unta adalah hewan yang punya banyak sekali persediaan air. Karena perjalanan yang panjang, karena perjalanan yang begitu meletihkan, melewati tempat yang jauh dari air.
Jadi Tuhan ciptakan unta itu punya persediaan air dalam tubuhnya, saudara. Ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, Ribka membantu banyak sekali hamba ini. Dia bukan hanya membantu satu, tapi dia bantu 2, 3, 4, 5, 10, mungkin lebih banyak air. Ini kan luar biasa. Ini saya mau katakan, hamba ini bukan mendapat double berkat, double porsi, tapi berporsi-porsi, sangat banyak porsinya, saudara. Jadi Tuhan jawab doanya, Tuhan memberikannya wanita yang bisa memberikan begitu banyak berkat, begitu banyak kekuatan, begitu banyak kasih, begitu banyak perhatian, saudara. Jadi wanita idaman adalah penuh perhatian. Penuh perhatian, termasuk peduli. Peduli dengan sangat, saudara. Ini saya mau katakan, orang yang bisa menemukan orang yang peduli, orang yang penuh perhatian, diberkati Tuhan. Mungkin saudara juga salah satu orang yang penuh perhatian, penuh kepedulian, dan penuh bantuan, support untuk orang-orang yang membutuhkan. Tahukah saudara? Saudara dikasihi Tuhan, saudara diberkati Tuhan, dan saudara ada dalam kasih Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar banyak hal yang indah, banyak hal yang luar biasa tentang wanita idaman. Kalau saudara wanita, hari ini Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat pekerjaan saudara, pelayanan saudara, hati saudara. Apakah saudara ada dalam 1 dari 7 atau 8 ciri tadi? Kalau saudara punya 2 saja, itu luar biasa. Kalau saudara punya 1, itu juga luar biasa. Jangan sampai nggak punya sama sekali, saudara. Hari ini, Tuhan lihat setiap orang yang mau berubah, yang mau berbuat baik, yang mau menunjukkan kasih. Jadi ciri wanita idaman selanjutnya yang terakhir, punya kasih. Hari ini, Tuhan akan memberkati setiap wanita yang sedang mencari pasangan hidup, dan setiap pria yang sedang mencari pasangan hidup, supaya mereka diberkati, mereka dipertemukan, dan mereka mendapatkan berkat. Mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa. Tuhan bisa pertemukan orang dengan orang yang begitu luar biasa. Seperti hamba ini, Tuhan pertemukan dia dengan wanita yang luar biasa, wanita yang hebat, wanita yang ada di dalam doanya. Firman Tuhan berkata, 2 orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini, apa permintaan kita? Apa permintaan saudara? Sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa menjawab doa. Hamba Abraham ini hanya berdoa, minta tanda dari Tuhan, dan dia mendapatkannya. Mungkin saudara berdoa untuk pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha, keluarga, pasangan hidup. Tuhan mendengarnya, dan Tuhan akan menjawab doa saudara dengan luar biasa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan melihat setiap orang, setiap anak Tuhan yang mengangkat tangannya, yang menaruh hatinya, dan memberikan hatinya kepada Tuhan, yang membuka hatinya. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya, beracara, menguatkannya, memberikan damai, sejahtera, sukacita, memberikan kemampuan, memberikan perubahan dari hidup yang lama, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi hidup yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Dari orang yang malas menjadi orang yang rajin, dari orang yang tidak peduli menjadi orang yang peduli, dari orang yang tidak punya kasih menjadi orang yang punya kasih, dari orang yang tidak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya, Tuhan mempertemukannya dengan pasangan hidup yang tepat, yang sehati, yang seiman, yang ada dalam rencana Tuhan. Supaya mereka boleh hidup dan mereka boleh merasakan berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap orang mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan luar biasa, dengan hebat. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang ada dalam terikat, mereka yang terikat. Firman Tuhan berkata, bila rumah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali bangkit.
kembali menjadi berkat. Hari ini, hari kesembuhan, hari mujizat Tuhan, hari anugerah Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa ini, negeri ini, pemimpin-pemimpinnya dengan luar biasa. Jadikan bangsa ini bangsa yang diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.